Kita akan kita semua itu. Al-Muharramat. Nah ini kita nyambung pelajaran tentang nikah, yaitu al-muharramatu bil jannah, perempuan yang mana diharamkan menggabung antara keduanya. Artinya digabung ada boleh seekor aja, amanya digabung ada boleh siapa itu ada boleh. Contohnya karena dicontohkan al-muharramatu bil jam'i kullu imra'ataini bainahuma nasabun aw radha'un aw furidat ihdahuma dzakaran ma'al ukhra unsa harmatana kuhuma bal ukhtaini. Jadi perempuan yang haram dikumpulkan, misalnya hendak dinikahinya langsung kedua-duanya ada boleh. Caranya adalah yang lain itu ada aja yang boleh digabung, tapi ada binian itu misalnya hendak dikawininya keduanya itu ada boleh. Apa itu maksudnya? Yaitu setiap perempuan antara mereka berdua tadi senasab. Nah, contohkan ya, awradun atau sesusu. Lau muridat ahdahuma, jikalau ditakdirkan salah satunya laki-laki dan salah satunya perempuan, maka haram saling menikahinya. Contohnya saudari biniannya, ada bisi biniannya, bininya sudah dikawininya, kada dicerainya misalnya, jangan hendak dikawininya pulang, kakaknya atau adiknya kada boleh, ada lawan sholat sudah, ada boleh digabung keduanya. Jadi kecuali ditalak tuh, untuk menikahi adiknya, cerainya pulang, kawin pulang, kakaknya pulang, ampuninya berdatang ya Allah sudah, para saya keduanya. Boleh nggak? Apa digabung langsung kan boleh? Harus dicerai itu. Ada nggak itu? Aja dia. Bahwa dua laki bini, keambihan soalnya kawin pulang adiknya, kayak begini kisahnya itu. Dibawa kawin dengan adiknya. Jadi apabila sudah dipisah, ayo kita bapak. Wa amatiha mamarinanya, artinya kemanakannya dikawininya. Nah, sementara dikawininya, kemanakannya kada boleh mengawini marinanya. Kayak itu. Misalnya aja ya orang, apa misal aja ya orang. Wal mar'ah wa khalatiha sama. Inian lawan yang sanak mamanya. Jadi yang sanak abahnya kada boleh. Kalau kawita, nabi bilang lu mintuha itu ada pada apa-apain. Lawan ngaran mintuha kita kuitan kayak mintuha itu bang, kada ada berubah. Kita sudah dari nikah anaknya sudah, biar kita sudah talak lawan anaknya, tetap mama kita juga itu. Tetap kada ada berubah, tetap. Biar sudah ampihan, sudah bakas bininya kawin kain, tetap tadi kita lawan mintuha kita, tetap mintuha, tetap udunya kada batal. Itu tak kada ada berubah. Makanya di sini paman tazawwaja imra'atan harma alaihi nikahu nahwi ukhtiha hatta tabina huma. Siapa yang mengawini seorang perempuan, haramlah atas laki-laki tadi
menikahi saudarinya terkecuali ditalak dulu habis saat iddahnya. Adalah kan tamuta misalnya meninggal bisa juga terjadi kayak macam Sayyidina Utsman ya Allah. Siti Utsman kan keduanya dinikahi cuma yang pertama meninggal. Sayyidina Utsman ya Allah anak Nabi lah nanti gabungnya pertama Rasulullah Ruqayyah lalu pulang Ummu Kalsum ya. Nah itu tapi meninggal yang pertama tadi. Nah itu kata muta'au yutalliq fa'atarakat bainan seperti meninggal perempuannya kalau pulang kakaknya atau adiknya gitu. Atau ditalak talak bain. Nah atau talak misalnya talak 3 misalnya atau talak 1 habis sudah iddah. Nah ya kalau menikahi jam sanatnya itu kisahnya. Nah itu kabarnya. Kalau pulang kita buat Zawjah Allah ya lah Zawjah Allah sambungannya Muhammad Muharramat ya. Jangan bersambungan biasanya saya Zawjah Allah ya pulang. Nah ini ulang anak kawin syaratnya beginian itu ada syaratnya pulang. Nah ini pulang. Ini masalah beginian pulang apabila hendak dinikahi ini. Nah ada syarat-syaratnya. Nah ini kita perhatikan. Yushtaratu fi zawjah disyaratkan untuk perempuan yang hendak dikawini. Kaunuha unsa yakinan. Nah keadaan perempuan itu yakin beginian, jangan sampai terkawin lelaki ya. Akhirnya wah ini macam-macam canggih di operasi macam-macam. Orang Indonesia operasi ke Thailand persis kayak apa beginian tetap pada buri biar kayak apa aja pada buri haram tetap dia sembahyang kayak begini di buku ya ngeren seorang lakian asalnya diubah kayak apa aja kadang mau gitu. Wa ta'yin dan ditentukan siapa biniannya nah hendak dikawinakan harus jelas. Nah, itu. Dan pulang yang ketiga wa alla takuna muhrimatan bi hajjin aw umrah. Jangan sampai perempuannya dalam keadaan berihram kada boleh dulu. Inya berihram lagi berhaji lagi atau umrah habisakan dulu. Tuntung berihram itu paham ya kalau gawian hajinya tuntung. Nah, selesai itu biar masih di Mekah tapi tuntung sudah umrahnya halal. Sedangkan adanya sekalipun belum mudik jaka abahnya hendak mengawinkan lagi misalnya anak biniannya lagi umrah ya kan abahnya di sini anaknya umrah lalu jar abahnya ikam hendak aku kawinakan hendak aku kawinakan Aulun masih di Mekah jar kada bapak ikam tuntungkah gawian umrah balungkah sudah. Nah apabila sudah tuntung gawian umrah tadi hawa sudah apa dinikahan. Nah jaka haji tuntung akan gawian haji sakalipun belum murid di sana kada bapak nang penting tuntung gawian haji ya kan ada kalau waktunya
umrah tadi selesai, rukun-rukunnya selesai, sudah wajib-wajibnya sudah selesai. Hajinya kayak itu, rukun-rukunnya sudah, wajibnya tuntung, nah aja hendak dinikahkan kata bapak. Nah karenanya hampir sudah ngaranya ihram, kada lagi sudah kayak itu kan. Dan pulang syaratnya yang keempat, beginian yang cagar dinikahi itu khalian minan nikah, harus terhindar daripada nikah, jangan sampai tanikahi bini orang. Oh ini kan terjadi banyak kejadian yang kayak orang. Pada sudah bertalakan, ternyata bininya kada ada bertalakan, lakinya kawin lain pun, oh kada boleh, haram. Siapa nang haram? Siapa nang tahu ini lain bahwasanya masih ada hubungan lawan lakinya kada ada bertalakan. Amun lalakiannya tahu juga ini kada bertalakan, seorang kawinnya laki orang berdosa kada duanya. Amun inya bakal ramput lawan selalakiannya, bebiniannya aja nang apa? Nang berdosa. Karena ini nang tahu seorang ini kada bertalakan. Makanya jangan penting benar, jangan sampai tanikahi orang nang masih nikah, bukan sudah bertalakan. Talak itu pun kena syaratnya harus iddahnya ada iddah. Nah, kira kisahannya. Jadi yakin orang ini jangan sampai ada hubungan masih jadi bini orang. Ya kan terkadang di sini misalnya mengaku sudah talak rasanya padahal ada. Contohnya misalnya naudzubillah orang berisi laki di benua lalu mau gawin apa teh? TKW apa segala. Nah, sekali di situ bepadah bertahanan apa aja. Ya sudah kada anu lagi jar. Kalau kawin di sana. Nah, maka ramputnya juga berdosa. Seorang kada ada bertalakan. Ada aja ditalak aja. Pakai apa aja orang talak. Talak pun kena ada. Ini kada ada bertalakan, kada ada bertalakan. Bagawi kalain kawin pulang. Ini haram hukumnya. Nah, siapa pulang nama nikahkan, makanya hati-hati benar orang nih hendak dikawinakan mengkada resmi ini, hati-hati benar. Nah, nangka 5 pulang syaratnya terhindar daripada iddah. Nah, iddah ini kan tahu aja apa? Iddah ini ada 2 macam. Semalam ada kita bagi sudah lah. Yang ulun buriki. Iddah itu kan ini. Beginian beiddah. Beiddah ini ada 2 macam. Beiddah pertama terkadang istilah kita ya kan di dalam agama kita nih dalam kemenak kita nih ya kan KUA ada namanya cerai hidup, ada cerai mati. Apa itu cerai hidup? Cerai hidup ini ya bertalakan. Nah jadi kayak apa aja apabila orang bertalakan? Beiddah kan hadangi dulu. Bubuhan ikam ini jar penghorok atau siapa naik kami hendak kawin kenapa? Kami sudah pernah kawin jar ulun sudah bertalakan lawan bini. Ujar naik talak ikam kayak apa kata-katanya suapang diucapkan jar jauh itu gini jar. Itu aja lah nanti diucapkan itu aja. Itu dikata kalau dikatakan cerai itu yuh mulik benar atau apalagi yang bahasa-bahasa di kampung-kampung ada sebagian apa jar aku punahkan tak punahkan dahulu. Punah itu apa maksud? Karena talak itu ada kata-katanya soleh itu jelas jaga kayak ini kan mendasar kada kawadi ditahani laki ini dasar tulus dia hendak bercerai ucapakan lakinya tadi ya kan ikhlas kan. Nah jangan langsung talak 3, jangan ucapkan kata-kata talak yang jelas. Ujar lainnya ikam aku talak 1. Nah sudah beres. Jadi kadang di kampung-kampung kan macam-macam jauh-jauh situ aja ya kawin situ aja. Ini masih belum jelas. Itu kebiasaan orang itu kamu hendak kawin akan ya akhirnya apa maksudan ya kan juga pandai satu umat hendak mentalak ucapan apalagi nampil mendengar suara ucapan di kampung yang kada jelas. Ikam aku gunakan, aku anahakan, aku serahkan bahaya anak pian lawan pian itu masih belum jelas. Arti yang jelas tuh
perlu ditakunakan bahasa adalah niat ikam ucapan ini nah. Kenapa aja? Nah makanya ikam ini mengucapkan kata-kata yang kada jelas lagi, makanya ditakuni bahasa. Adakah ikam niat ikam talak kadakah? Itu takuni bahasa. Jangan nang kata-katanya nang jelas. Kawah aja jar lakinya ikam aku talak satu. Nah sudah satu hari kita. Apalagi yang tadi lakiannya mengucap jar lawan bininya, ya kan? Anu kejar, bawa aja, anu baju ikan bawa bertaan deh, kesana aja. Han, parasa biniannya itu sudah tahu. Lalu kena bisa dia beda. Lalu kena orang nama lain hendak dikawinkan, ditakuni nama lakinya. Kamu semalam mengucapkan apa? Telah bini kamu dahulu, kau suruh tuh bawa baju kamu bawa bertaan kita. Mereka ada nama ada dewa, tak benar aja. Nah, labaran, mama sudah tani keaman. Dan karena nikahnya ini kada jelas. Karena kada jelas itu, makanya bisa bahaya ini menyakan ditakuni sama. Ya adakah niat talak? Nah di mana kita menakuni? Niat itu di mana? Waktunya seorang mengucapkan kayak mengucapkan kalah gini ya. Jadi kamu berjauh gini, kamu bebas sudah aja. Nah itu waktunya mengucapkan ikam bebas sudah aja. Ada nggak niat? Apa niat kamu? Berniat tapi dia sembahyang. Ada bintaran tadi sembahyang mana? Ikam mengucapkan berjauh begini. Tidak kawin kan? Ini adakah niat mentalak waktu mengucapkan? Ya kan? Ya kan ikam bebas sudah aja. Tak di hatinya kamu aku tak. Nah dari itu. Amun kada ada niat, kada ada jatuh sama sekali. Maka ini gair kalau benar terjadi dikira pihak dirian ini sudah batalkan dikawinakan apa ternyata itu lain talak. Jadi ucapan itu berimbai lawan nih lihat kayak kita sembahyang juga apabila kita mengucapkan Allahu Akbar di situ juga Bapak lihat kayak itu juga ucapan tadi amunnya kada jelas lain yang ini kada perlu niat ikam aku talak satu udah terjelas itu biar begayaan biar jatuh benar itu. Nah itu jatuh benar kada jar kami begayaan kada tahu. Ini biar digayakan kada jatuh karena itu sudah jelas sebenarnya itu. Nah ini yang penting pada masalah ini salah talaknya jadi kada kawa digaya-gayakan. Jadi itu yang perhatikan ya kan. Jadi harus yakin binian tadi kada tanikahi bini orang. Jangan sampai tanikahi binian masih di dalam iddah. Nah tadi iddah apa iddah? Nah iddah mengkisahkan sedikit supaya paham berataan supaya nyata. Iddah tadi kita takuni sudah kita takuni kalau ikam kenapa gerang dia hanya kawin? Aku sudah beda aja. Iddah ikam kenapa gerang? Ditalaknya aja. Misalnya kayak apa? Talaknya aja. Ikam mau talak satu bujur, ya kan? Lalu ditakuni ini emang hendak tahu iddahnya ada dua macam. Cerai hidup, cerai mati. Ini ada khusus iddahnya. Ada jarakku di talaknya. Ayo. Talak berapa? Talak satu. Nah sudah. Ikam ini aku takuni puang. Kam betianankah hadakah? Ini lain berang hukumnya. Betalakan sudah. Ini talaknya bujur sudah bujur talaknya. Resmi benar sudah. Kata-katanya jelas. Tapi ikam waktu di talaknya betianankah hadakah? Nah lain kisahnya. Kada betianan nih. Oh berarti ikam takuni pulang. Takuni. Masih haidkah kadakah? Bagian. Nah, ini penting sedikit. Jadi karena soalnya di kampung kita ini rinciannya sebagian di kampung-kampung salah. Di wadah kita di kampung-kampung rata sampai ke mata pula masih tersalah. Kenapa? Ini di kampung tuh kaidah iddah itu dua macam aja. Cerai hidup, cerai apa tadi? Mati. Tapi orang kampung jawab ini mah rata. Pak bila ulun jar ditalak laki jar ditalaknya apa jar? Berapa ulun iddah juga tahun di kampung nih? Ujar orang kampung iddah 3 bulan 10 hari. Nah ini nang ngaramput warak. Karena itu. Dia kalau misalnya padahal kematian laki jar berapa ulun iddah 100 hari. Luput coba biar pikirkan 100 hari lawan 3 bulan 10 hari karamput keduanya. Coba pikirkan 100 hari lawan 3 bulan 10 hari. Ayo bang kita kumpulkan sama aja kada mau iddah sama keduanya.
Nah ini sudah menyebar di kalangan kita. Padahal iddah nang jujur seandainya bertalakan, kita tahu di bahasa. Ikam tadi diucapkan apa? Kamu talak satu. Oh, jatuh jelas banget. Cuma ikam nih batianan ka ada batianan. Jangan di batianan. Oh ikam iddah itu sampai beranak. Berapa hajar? Oh itu aja. Kamu sudah berapa umur anak di parut? Misalnya aja 2 bulan hadangi sampai beranak hajar kawan nikah. Apabila biarlah nipas dia, nipas kan jadi masalah kawin, ya kan beranak sudah kawin, cuma karena kau bohongan badan itu benar ya, cuma kan tuntung udah idahnya. Misalnya ini nama tete, betianan dah betianan sudah melahirkan. Amun dipadakannya kan betianan ditakuni 2 penting pertanyaannya. Apa? Ikam masih haid kah kadang? Masih haid ya? Nah ikam hadangi 3 kali suci. Kayak itu dibilang. Kamu nih ikam masih haid, hadangi 3 kali suci. 3 kali suci berapa harinya? Kada tahu. Takuni ininya. Berapa ikam kebiasaan haid sebulan sekali kan? Hadangi 3 kali suci. Sucinya kan misalnya. Ini penting benar. Ditalak waktu dalam keadaan suci, jernah lakinya. Dalam keadaan suci bininya ada betianan. Ikam aku talak 1. Waktu itu beres sih. Kada haid sekali sudah suci karena waktu di dalam apa suci, makanya penting benar nih masalahnya harus pahamin, jangan tersalah ya. Pas ditalak tadi sudah suci lalu haid belum, tentukan dulu haidnya siapa seminggu ada lalu suci 2 sudah haid pulang hadangi 2 lalu suci pulang sampai akan haid yang ketiga itu pertama nih kan. Waktu suci, nyala, lalu haid, nyala, suci pulang, haid, suci sampai akan kemana? Haid nggak habis dah tidak, tuntung. Nah, kalau ditalak waktu haid sudah jalan cuma waktu haid itu kan dihitung lagi. Misalnya ditalaknya bininya dalam keadaan haid belum lagi hitungannya belum. Pas sudah tuntung haid suci, sekali suci. Berapa sucinya? Berapa ada aja. Haid pulang belum 2. Suci pulang 2. Haid pulang angka 3. Suci sampai akan haid yang keempat. Kalau dia memahaminya nih. Kayak itu loh. Ini beda apabila ditalak waktu dalam keadaan suci atau ampihnya di haid nangka 3. Itu apabila dia ditalak waktu suci habisnya di mana tadi? Di haid nangka 3. Kalau ditalak waktu apa? Waktu haid hadangi di haid yang keempat. Itu. Gitu kan. Ini yang penting banget makanya jangan harus jelas kayak itu. Ini biasa kali pun kada dianggap, tapi kan hitungan Islam pas sudah. Tapi kalau menurut apa katanya, kawal pulang itu apabila iddah itu dihitung apabila keluar surat cerai hanya iddah. Misalnya pian deh, bebinian ini sudah tuntung 3 kali suci, lalu hanya aja keluar nama surat cerai. Bubuhannya menghitung, mulai di situ menghitungnya. Lain kalau tarawas ini pulang jadi harus jelas kita ini harus jelas. Tapi kalau kita hukum kita sudah Islam, kita beri hukum kita sesuai sudah awal dinikah. Itu kisahnya. Lalu misalnya biniannya tadi misalnya pulang bertalakan juga. Tadi kan masih haid. Kada betianan itu ada 2 macam. Apabila kada betianan itu ditalak ada 2 macam. Terkadang masih haid, terkadang kada haid lagi. Itu binian yang paham apabila umur sudah 50 tahun bisa kada ampih, hampir sudah haid. Lalu misalnya ada orang kejadian sudah ampih haid bertalakan, ini beda pula hitungannya itu lupa di situ. Maka hadangi baidah 3 bulan. Kayak jadi kisahnya ada tambahan apa? Di mana itu? Makanya juga nih kada dengan pas. Jadi nang aja bagaimana damar jangan lagi nang kayak itu toh. Harus jelas tadi. Paham lagi ya?
Jangan nang bininya tuh awal-awal kayak apa ucapan talak tuh paling batal. Talak lain gini, jangan-jangan juga nggak ada jatuh. Tapi aku sudah petalakan juga. Ada apa-apa hendak petalakan ucap akan bujur-bujur supaya jelas haidnya apa jatuhnya sudah talaknya. Gitu. Ada jangan kami dasar petalakan juga. Tapi berhubung talaknya kada jelas, ayo bahasa bujur coba kan. Yang jelas dan nyaman berlaku karena iddahnya amun kada jelas. Apa tadi? Talaknya bisa-bisa belum jelas lagi, belum jalan lagi indahnya, sakanya udah beda. Kalau kawin, deh apa? Kada betalakan maka kawin. Nah, itu ini nang diperhatikan benar. Nah, jelas jawab ya. Jadi pian ini nang pian nang tahu nih harus tapakan orang betalakan tadi, ya kan? Misalnya nih acil minta pun ya kan? Acil misalnya kalau rumah anak nih guru ya halo, ya naik ya. Apa cil? Misalnya aja celah misalnya aja. Anu jarah nak bertahun anu beda kayak apa kisahnya aja misalnya lah. Jadi anu guru anu idah apa pian aku betalakan betalakan kayak apa aja kita. Itu tak jangan langsung dijawab langsung. Kayak apa kisahnya cil betalakan pian itu panggil suruhnya berjauh. Itu dia boleh lagi pian. Berikan lagi itu kada betalakan iya aja ayo berikan lagi kenapa itu lain talak kayak jangan yang ini kayak apa aja kisahnya biar bilang kalau talakan apa talak anu kahnya talak enggak anu kayak mau ucapannya kamu talak satu betul lagi bapak biar nih betianan kada biar mana kau dia bukan asin betakon biar betianan kada jadi dia aja ada rambutnya awak pinam di sini kada awak pun jadi kalau cerita pun itu biar aja lama kada jadinya kada kalau saya takutnya pulang dia kadang menyari kerja jadi nyati kada kalau saya takut lagi itu sarik pulang orang ini nggak jadi takutnya kada ayo masih haid ya nah ini yang biar waktu ditalak waktu ditalak nih aku haid ya kayak itu hadangi hakainya tuntungan gini haid nang keempat ayo. Apabila sampai pas haid keempat datang, ayo kawin. Tapi aku aja haid tuh kau aja nikah tiga dapat aku nih pengantinan. Kurang mengkawin, suasana waktunya kawin haid biasa ada apa cuma ada hubungan bandar. Jelas ya. Nah, atau misalnya kisahnya pulang hendak dikawini dasar kematian lagi. Nah, jangan salah juga. Kita tadi lah ya kalau kisahnya di dua orang kampung apa tadi kematian laki berarti 100. Nah, jangan. Lalu jalannya misalnya kisahnya nih, aku jalan kematian laki, ya kan? Anu anda kawin, anu beidah lah aku aja. Berapa idahnya? Nah, udah kawin pian betianan kan ada. Jadi betianan. Nah, berapa nih? Sebulan hanya. Nah, untung akan pian haid. Apa tuntungan pian betianan apa aja selama pian betianan itu pian di dalam iddah itu tawasan aja kayak hanya sebulan atau 2 bulan aja anak-anak aja aku aborsi aja jangan tuh anak tuh ada boleh ya cuma misalnya hanya keguguran sorangan ayo misalnya kan tahu ini dasar kematian laki betianan ya kan sebulan lalu makan apa-apakah? Atau 2 bulan sudah betianan lalu makan apa-apa? Sengaja kan? Pas keguguran. Jadi ditakuti ini waktu keguguran bentuk daging kah? Bentuk darah kah? Ada aja kayak daging dia. Berupa kayak apa aja? Habis aja. Kemudian sudah dasar daging itu habis deh indahnya. Ini keguguran dihitung ya. Asal keguguran itu bentuknya sudah daging. Tapi jangan membahas lamun di aborsi itu kan tidak boleh kalau itu sudah berbentuk itu kan tidak boleh supaya lapas dia kalau tidak sudah berbentuk manusia. Jadi yang punya kematian laki punya betianan idahnya sampai melahirkan. Amun nikah jadi tak boleh betianan kan ada. Nah sebetulnya baidah 4 bulan 10 hari jadinya adakah biar mendengar 100 hari ada 4 bulan 10 hari
wa iddah apa haid kadang ini kada minggu kemarin dia kali suci kada ada di sini. Kalau kematian kada betianan 4 bulan 10 hari. Nah, kayak itu misalnya apabila dihitung 4 bulan 10 hari mulai mati lakinya Pak. Lain pulang kisahnya yang orang kada paham, hanya 10 hari laki meninggal kawin. Nah, kawin jirang belum tontong itu napanya sudah aku karambot wara hanya nampak 10 hari kurang jurang 4 bulan 10 hari udah perhitung yang mulai garing. Nah kalau pintaran jadi laki kamu lagi nang 4 bulan garing tuh ya udah anggap mati itu aja. Kayak apa kisahnya kan garing udah dianggapnya mati kayak apa ini saya kadang mau nih Pak. Itu artinya apabila kita hendak kawin, kemudian biniannya sudah apa itu nanti dalam iddah maka takuni, ya Pak. Itu tak hati-hati. Nah, jelas saja lah, jelas lah. Kalau tak tahu orang dah kan, penting benar masalah ini. Wala takuna mula anatan, jangan sampai laki bini itu pernah mula ani, bahkan sudah batuduh-tuduhan dua laki bini. Apa itu batuduh-tuduhan? Memandangkan selingkuh. Cuma kena ada ngarannya belaknat. Bini ini, laki ini menuduh bininya berzina. Ini kisahnya mula anak. Kayak apa bertuduhan? Ujar apa nih mula anak jerah. Mula anak saling malaknat di hadapannya berdua. Ini hadapannya. Ini di mana? Nah, menyebut orang bertuduhan menuduh bininya apa? Jurang berzina. Jurang bahasa ini selingkuh. Nah, ini karena dibawa berdua punya kada haid biniannya. Ayo kamu ke masjid. Parak mimbar tuh bersumpah apa bersumpah karena ada harusnya demi Allah jangan Pak jangan bersumpah bahwasanya aku nabijar berzina jika aku nabijar aku berdusta Allah laknat aku berapa kali kena ada babnya kena ada gitu kan berlaknat di hadapan kena berdua tak siapa yang guru nang angkat dengan ini karena siapa yang bujur kan gitu nang kena laknat sebelum mati kena gitu kan. Ini bertuduhan nggak? Amunnya nang lakiannya nang salah sekali menuduh yang ada apa? Nah lakian nang bahaya kan. Cuma ini kenapa lagi mengulikan seumuran di dunia di akhirat karena kalau kumpul karena sudah saling melaknat. Kalau ada kawat kumpul di dunia, kalau bang kena kumpul kena di ada bahasa ada mungkin kawin lagi. Itu bisa hati-hati. Ini penting masalah Pak. Jadi nang orang nang bini ini ya kan gitu ta. Wala khamisatan misalnya Bang dinaudzubillah ya kan kita berusaha masalahnya pulang biniannya tadi misalnya bekas berzina aja kayak dinikahi takutnya bini orang kadanya pernah berzina terserah kamu tak menikahi kadanya terserah kamu mau orangnya nangka itu kita terserah. Pernah di zaman Nabi kalau di Quran sudah di pandangannya orang-orang nang waktu berzina itu dia lawanannya kayak itu juga tapi aku marah saja kasihan nih ayo haras itu kan mulai terserah ya marah saya ayo maka sudah dibadahkan memang hanya ada nang tak bagus baik nang bagus kalau ada aja nang bagus gitu nah makan sama tahujat uang ini mendengar kisah orang gara-gara berzina ini mulai di Jawa sampai arah kita di Banjar maaf Pak nih penyakit ngarannya apa nih ayat-ayatnya kadang mau baik apabila ini berzina nah tanda biniannya atau kadonya kan lalu misalnya naudzubillah karena penyakit ini lalunya kawin lalu binian yang bagus akhirnya bisa berzina bisa binian yang baik tadi bisa anak gitu kasihannya ini penyakit ini menyebar sudah menyebar mana kasihannya kalau kan anak-anak nang kawin yang kawanan yang bebas ini menyebar sudah memang kada tahu apa-apa atau misalnya bininya di rumah nih halal berzina karena ini mas tak kena penyakit itu lalu berhubungan badan lawan siapa lawan bini lah barang kasihan bininya sama orang bininya yang menggawe-gawe yang kada baik padahal gara-gara laki seorang makanya nih nah jelas jawabnya hati-hati ya
Wala takuna khamisatan, dan tidak boleh istrinya tadi istri yang kelima ada sudah 3 kawin, 4 sudah bisi ini hendak nikah pulang, kan mau talak dulu yang keempat, tuntung akan iddahnya hanya boleh kawin pulang. Kisahnya. Ingkana zauju hurran, jika suaminya orang merdeka, wala salisatan, kada boleh begini sampai 3, kalau budak kada boleh, habis sudah. Nah, jangan takut-takut nih, misalnya begini nih takut nih. Wa falau idda'atil mar'ah annaha khaliyatun min nikahin wa iddatin qubila qawluha. Apabila mengaku perempuan bahwasanya aku jar kada kawin, kepada aku jar kada pernah kawin. Nah, lalu pulang kepada ulun kada beidah, sudah habis idah aja. Bolehkah diasih? Amun pian merasa percaya, ayo. Itu urusan pian merasa percaya, tapi amun pian takutan disuruh bersumpah. Nah, disumpah. Cuma jauhlon sumpah wah ini di karamputan orang. Sumpah nabai orang hakun wah ini. Bahari itu orang takutan bersumpah. Siapa aja wah ini hakun dibawa ke pengadilan. Dia seorang bersumpah. Ini kafir orang ini. Main kafir kayak itu. Kayak apa ngarang sumpah itu kan tidak kayak itu sumpah. Demi Allah. Demi Allah kan ada pernah kawin kan, takut nih dia terasa ragu. Ini kan hanya emang aku jar habis iddah aja, ya misalnya aku kada kawin, biar terserah biar amun percaya. Boleh nggak biar kayak amun biar terasa percaya, tapi amun biar takutan bahwa guru nang tahu. Nah ini kepada kali diisi laki bersumpah semua. Nah gitu kan. Bagi biar mahal bapak jelang untuk membapik kata saja. Wajah dalil wali khasan kana atau aman, boleh bagi wali yang khusus atau wali umum i'timadu qauliha, biarkah mempercayai ucapannya boleh. Bapak dah kayak itu teh, aku ada kawinnya, ada pernah kawinnya, terserah aja, ada percaya. Mungkin aku sumpah yo. Misalnya bang ini ucap ini, ya kan? Aku jadi bakas pernah kawin jar ditalak lakiku. Nah, ini habis idah ada kawa di Asia. Pabila ikam bertalakan apa ucapannya? Nah, ini kesannya semua. Bikhilafi ma berbeda masalahnya laukana kalau berkata si perempuan kuntu zaujata fulan wa talaqani. Aku jar bininya si Ano sudah ditalak. Nah, kawin tadi nih, sudah habis idah aja ada kawan. Ya sih. Kenapa? Kayak apa ucapan talaknya? Kadang aku sudah ditalak, aku percaya aja. Ujar, Pak Ikam ditalak, Pak Ikam cuma kayak apa kata-kata talaknya? Nah tadi kan harus jelas. Nah itu. Atau misalnya aku jar kematian laki jar, kita ada papa. Habis idah, pabila kematian laki Ikam tangganya pabila. Di situ nang penentuan. Habis kadanya idah, jangan asal percaya kada mau itu. Fala yuqbalu qauluha binisbah lil waliyil am, maka tidak diterima ucapan si perempuan bagi waliyil am, seperti hakim datang pada naib, kada boleh naib langsung percaya illa bibayyinah, kecuali dengan ada saksi. Siapa saksinya? Ikam bertalakan sudah habis iddah, adakah? Ini kan sebagian ada paham itu. Apabila sudah bertalakan, sudahnya jurut dari tersalah, iddahnya seandainya bujur kematian lagi kan, umumnya kada bertalakan, apa kada kematian, berarti deh katanya, kada betianan 4 bulan, 10 hari. Wadah kita berapa tadi? 100 hari, sebulan tertinggal lagi. Itu nang tersalahnya hati-hati benar deh. Biarlah wali khas berbeda wali yang khusus, fa innahu lahu i'timadan qawliya. Kalau abahnya kan kepada bah jauh sudah ditalak lagi ulun, habis itu aja. Kan abahnya nang lebih tahu. Jadi abahnya kan merasa percaya sudah dihitung, ayah nak kawin akan pulang ada apa? Karena abahnya lebih tahu. Tapi amun abahnya kada tahu juga kada boleh percaya ucapan anak tadi. Bah jauh sudah habis idah ulun, kan apa aja abahnya? Ikam habis idah, ikam bertalakan kah udah kan? Itu ditalaknya. Oh ya kan aja. Kada boleh abahnya aku percaya. Takuni dahulu kayak apa jarang nak ikam bertalakan kah? Adakah bertalakan? Kayak apa nak ucapannya? Kayak ini. Oh kayak ditakuni benar-benar bertalakan supaya jelas. Makanya hati-hati tadi kawin akan orang kada bertalakan itu namanya khawatir. Adakah pian bertakun? Adakah? Ini nang begini nang hendak dinikahin ya? Ya apa?
Itu tah. Ada kata pandangan? Ya, silakan. Ada guru yang bertakun misalnya jar lapas yang laki itu ikam aku salahkan jar tapi dalam hati manalak guru. Nah, ikam aku salahkan ya di hati dalam mentalak juga. Ya, jatuh sudah. Apabila mengucapkan aku salahkan ya dan mentalak. Cuma jauh paling nyaman tadi talak satu nyaman benar. Dia apabila mentalakkan jauh pian kayak ini. Apabila pian habis sudah kada hendak perkumpulan, kada hendak memberikan talak talak satu tuh. Talak satu kalau kita terpikir hendak memberikan kawan lagi jangan langsung talakan 3 kayaknya menyesal. Ini kisahnya guru kejadian ada guru juga guru Darussalam guru Tuhan Darussalam kalah ulun betakun apa dulu kalah ulun orang nijar anu jar hakim tukang midang ini kenapa kisahnya anu jar batalakan lawan laki ini hendak memberikan kayak apa guru jar julun memberikan nyaman benar memberikan teh ini batalakan hendak memberikan nyaman benar memberikan cuma pian harus berpandai jujur julun jangan dikaramputi ulun pian karamputi pun kada jadi masalah pian nang rugi julun ini jadi Allah tak memberikan ya aja memberikan nyaman benar apabila batalakan satu nah diucapkan lakinya nah kita aku memberikan nah sudah beres amun masih di dalam kita cuma pian jangan mengaramput pian juga yang merugi ulun kada apa aja pian ini nang bertakut nang ulun ini jadi pian ini berapa kali batalakan sudah kisah hendak memberikan jangan-jangan ini angka 3 amunnya 3 ini kan mau memberikan. Nah ini sudah tahap 3. Tahap 3 ini harus beda dulu dari laki yang pertama. Hanya kawin, jurang nggak becinan cinta. Nah itu aja. Jadi orang padahal pian jujur kan, mau pian mengharapkan ulun kada rugi jurang, pian nggak rugi. Nah kalau dia berdua laki bini, maka pada hakim ngajar kita tuh talak berapa yuk kita di. Mengharapkan pulang. Ayo jurang pasarah pian. Nang kaberapa babulikan teh liwar nyaman cuma ini nang kaberapa tarak ikam nang kaberapa 2 kayaknya ayo nang 2 ayo kan cuma bila bakal rapot pian dina kayak itu kejadian jadi karena kawak hendak semudah itu urun kanyang jadi karambut orang berencak karena datang dari nang biniannya kepada kayak gini dari abahnya sama umahnya lain kisah nah jadi karamputinya nya sekalinya ini siapa yang hendak bermasalah kiau keduanya 2 pikir hendak tahu apa ucapannya nah itu nih sekalinya ini apa belum bertakun masalah 2 pikir ini bertalakan kiau berdua hendak tahu kayak apa tahu bertahan pada berdua kalau bila lain talak hendak mau ini bini kamu juga kayak begitu kan kita padahal kan langsung kayak itu caranya. Nah itu kisah. Nah kapan lagi ayo. Nggih. Ya, dah. Misalnya ditakoni guru berkisah nih berapa ditalak berapa itu nah. Iya. Hitam teh jalakannya ada lakiannya nih. Talak satu kan mengucapkan 2 kali kalau itu talaknya atau apakah jatuh itu Sampai jatuh dan namanya talak nang kedua termasuk atau tatap nang pertama aja. Ini sebutin kita iya. Salah ya. Ucap tadi pertama apa aja ucap ya. Talak itu berkisah ke lain. Oh kisah aja. Aku aja. Mengucapkan lawan dunia sudah kamu talak satu aja. Lalu jalan laki ini kamu tadi aku talak satu aja. Lawan bini gue aja. 2 kah ada sekali. Memang kisahkan ada lagi. Kecuali ini yang kedua aja. Nah kalau 2 itu hanya kalau kisahnya kamu mengisahkan sih ada kemarinnya kisah marah. Nggih, ya teman-teman. Nah, Kalimat perujuk tuh boleh hijau ada didengar bininya dulu. Nah, pebulikan ini harus didengari bini kan apa? Ini boleh ini sorangan dia minta talak satu ya kan? Ini lagi masih talak 1 atau talak 2 ada suah ketalakan sebelumnya masih jurang masih 1 atau 2 masih kawak bulikan. Lalu dia lakinya pikir sorangan lu panjang aku boleh bini ku gini jaga. Bukan dia sorangan datangi ya.
Banyak tuh. Apa? Ya. Oh, saya. Kita sudah kuliah. Hendak apa aja? Saya bini pian pulang. Kayak apakah bisa itu loh ya. Gimana bagus tadi nggak saksi saksi di kiau ya kawan apa pandiri itu sebenarnya masalah ini akun kadang itu sudah apabila dibuliki bininya pulang ada hindak apa aja misalnya terserah dia aja lagi kayak bacanya banyak akun cuman nyaman namun sudah dibulikan paling bagus tuh kiau saksinya ucapakan ayo memuliki ayo aku mendengarkan apa jari gini ya kah Oka, ya, aku beli kira ikan, dan biarnya juga, biar bersaksi, ya, itu tak. Ada juga kisahnya di kitab dia, anu pangnya jangan tak publikan, tapi kayak pernikahan bagus saja, ulun bakat pulang bakat, kayak kawin bersaksi bawali, padahal publikan aja, nah, ikam aku beli nikah, aku beli nikah, aku beli nikah, cukup sudah, ada aja supaya resmi, jangan lagi, yang saksi, ini saksi cuma apanya, ucapannya aku nikah itu malah kada jelas, di bawah nikah malah kada jelas, kenapa? Sudah nyata aja cukup baru nikah kau aja kan bawa nikahan pulang, pengantinan pulang, malah kada jelas jadi ini seorang kada, kan kalau masih kau berbulikan aja, ada perlu nanti sebuah acara-acara kayak itu ayo usah, nah itu kisahnya. Dah kata makan, ya dah lah sekarang, bro. Nah, ini penting ini masalah ini kan masalah idah tiga orang biar yang mananya rincian itu penting mereka. Yang aborsi di bang gora. What? Juga misalnya cuma aborsi anu idah di bina betianan deh. Di aborsinya juga. Nah orang ini betianan dia, ini kamu betalakan enggak? Betalakan dua, betalakan sekalinya bininya betianan 2 bulan tuh kira-kira sudah gumpalan darah kalau itu darah. Mending 2 bulan teh lalu kamu muaran cuma belum bentuk manusia belum mulai kita gumpal anu daging ya cuma bentuk manusia belum jelas ya lalu betalakan hanya 2 bulan kasihan maka ini tantangannya kan menang lalakian ini pas bini betianan ini resikonya anda jangan tuh ini musibahnya berat bakal akhirnya kayak hayam dari beberapa talok apalagi itu mengharami sabar untuk menyarikan dana itu hayam dia nggak ada jalan ayam aja kalau udah sudah mengharap mau dijawab dia cari tunanya kayak itu sudah ketianan tuh itu mana? Ini kan itu sanggup berenakan kayak itu juga ngapor uang nggak sedikit besar itu kayak itu besar. Lalu dasar betalakan 2 ketianan 2 bulan betalakan hanya musibahnya ini ditalaknya juga sudah sampai ke pemuraan bininya di padaan ikan betianan jam berarti ikan beidah sampai melahirkan aku jago aborsi siap mau dibalut ke ijaz bisa ya aborsinya maka jangan-jangan kalau kena jadi wali karena anaknya ini kayak apa hanya kada tahu itu bang mau jujur dia aborsi biar aja terima kasih anaknya ini sudah apalagi 4 bulan dia aborsi berdosa benar itu nyata sudah bentuk manusia itu ini yang perhatikan benar ya entah teman-teman ya kita penyesalan apabila orang betalakan pasti menyesal banyak benar apalagi betalakan 3 kan harus berzina buta gara-garanya kan berikan pulang apun kalian kalahin dulu hanya seorang orang 4 juta makanya gara-gara seorang juga kalau umuran biasanya betalakan talak 1 aja jadi memberikan hawa ini penyesalan kan berzina buta tuh karena kawin makanya biar ada kawan di Madura kiai sidin tuh apabila orang hendak berzina buta karena guru tadi sidin dia bertanya karena sidin mak jirang guru di sadang kalau dia orang hendak berzina karena berzina buta karena terus ampun sidin tak kampungannya aja ini kisahnya makanya ini hati-hati benar kan hati-hati benar itu harus jelas itu apalagi tawaran abang? Ya tadi saja tadi guru. Misalkan kan ini yang pakai itu bersuntik 3 bulan kan minian itu kan udah tahu. Nah, pulang. Nah, ini benar. Jadi kan bisa Belambat, mujur, akun itu benaran. Pokoknya intinya 3 kali suci itu lancar kada lancar hadangi. Apabila 3 bulan sekali berarti ini bedanya paling setahun indahnya ini. Apa seorang 3 bulan sekali kan kayak gitu kan kayak itu tergantung kayak apa mainnya lancar kan ada katuruti
Gitu. Nya ada kalau dicebatakan ada kawat, dilambati kawat. Gitu. Kayak itu lagi juga, kayak itu melawan nang kasihan lagi. Misalnya gara-gara minum obat tapi 1 tahun sekali haid, laber sampai idah berbeda. 3 tahun laber ini. Itu masih penting 1 tahun sekali, 10 tahun sekali men. Wah, dibilang kita dosa parah idah ini. Abang sekali men 10 tahun sampai 30 tahun ya. Ini tergantung haidnya lancar ngadanya gitu. Ada kali ge. Iya, ada kata nih, anu jadi aja masalahnya. Aceh ada kata ya lah ta'adud, ya kan wazaujan kurang sedikit lagi nih. Ada orang bini, 4 bini kadang-kadang boleh jaga ada sunat. Ada cilai kalau pang adanya babini 1, 2, 3, 4 sunat kan ada boleh itu kan. Cuma apabila ada terpenuhi syarat jadi dosa aja. Kalau bang kayak kita pada akan bilang ini hendak bilang tuh poligami lah dibolehkan kan cuma sunat kan ada sunat ya kan kalau kecuali kan itu kewajibannya itu benar ya apabila kada adil ya cuma ngalipang orang-orang yang nyaman hendak udah bini 2 tuh kecuali bini yang mengizinkan nyaman menjaga kesembunyian nih apa paham ya bermasalah yang biasa itu bermasalah itu nang ada kita kecuali mau aja semua. Ya justru dari hormat madahan hukum aja boleh bagi orang yang merdeka mengumpul mengawini baina arba'i zaujat 4 istri yang kawat wali abdin bagi budak an yajma'a baina baina isnataini menggabung 2 istri artinya kayak kita ingin 4 aja coba harus ditalak kalau hendak sudah 4 sudah begini ditalaknya ada sebagian orang burai orang mampu lah, bukan bos-bos juga nih sudah kawin ditalaknya berarti anak bininya ditalaknya ada orang sudah beranak 2 orang sungguh bang talaknya pulangnya sungguh bang gitu ya kan lancar lah itu banyak sampai kada ingat lagi anak ini kada tahu lagi bahagia siapa yang kamu ini anak banyak kisahnya juga kada tahu aku udah tahu lagi anak-anak itu dia udah kebanyakan Simbah kayak bagaimana anak pian aku takoni aku hafal umahnya benernya aku ingatin masih 10 katanya sama siapa mama ulus oh iya kemana kok ya ini yang 10 aja nang ingat dia pernah kawin sampai 10 kali jadi ingat bener itu mahapali anaknya tadi ada kuat hafali lagi anak minta duit siapa yang kamu siapa mama ulus oh iya kemana kok yang beri duit aneh bagisannya kebanyakan kejadian ini terus kejadian ini umumnya sadar mulai. Kalau tazawwajal hurru khamsan aw aksara jika mengawini orang merdeka akan 5 istri nah ada sahamnya langsung 5 nikah ada. Jadi kan udah kita bapak saya memang 10 bininya. Mijan aja dulu hari di TV sama kawan. Mijan kan ya lah. Ada sah itu. Ada sah itu. Ada boleh itu. Ada boleh punya Islam apa dibiarkan enggak ada? Ada kejadian dia di Jawa lah kejadian Faida wa in kana nikahun murattaban jika mereka menikahi lebih dari 4 batala fil khamisah batalah yang kelima apa fa in tazawwajahunna fi aqdin jika ia mengawini langsung 5 bini dikawini langsung kelimanya disidin batala fil jani batal berataan garis sah apa 5 ada mau nah itu ya kan ada biar ada kan masalah pernikahan biar kada mau habis ada aja ya kan bolehlah guru kayak misalnya lelaki itu menikahi bibinian 2 ipung sekaligus di dalam satu akad misalnya kayak sigat kabulnya tuh kodil tuh nikah humat gitu misalnya bulanan gitu langsung ini nama sekali ya disambung kalau ya kan hendak dia 2 biar amangnya kayak kau aja cuma yang bagus tuh ini tuntung akad sementing hari itu dia diberesan abahnya ini pertama nikahkan abahnya mau jujur yang kedua pulang bersambung aja bang lah ada apa amun diulang langsung aku kawin ini keduanya apa ya kan kada jelas kan kada jelas
Enggak, dia kan anunya mamanya abahnya ada cuma tunggal betingan dari sana mamanya mau hakon dikumpulkan hakon misalnya itu saya gimana. Hah, cuma saya hitung apa benar. Ya, tahu-tahu kalian. Iya. Ayo tahu-tahu kalian. Iya. Ya. Orang tuh gorai anu nikah tapi karena umur anum kada kawa babuku. Habis itu nya KKUA bila sampai umur KKUA kayak apa caranya guru? Apakah mempengaruhi nya bapak nikah ulang? Nggih. Karena umurnya anu benar ya nikah. Ya Pak. Maka kada dapat anu buku nikah. Pas sangkut habis itu urusan Ini menikah ulang bahasa. apakah mempengaruhi itu lawan? Ada bapaknya kita mau ulanginya terkadang siapa yang hilang kayak nanti yang Tuhan nih. Ada dah kalau buku nikah disuruhnya ke tahu ulang supaya dapat surat nikah disuruh dinikahnya bahasa. Apakah itu efek? Ada bapak. Ada bapak. Ada apa itu ada bapak. Ada jadi masalah tadi. Nah, jangannya khawatir kan bisa pernikahan lagi ujung suratnya nah yang maju kan apakah harus disuruh menikah ulang bahasa aja. Iya kan bapak boleh aja belajar. Ada bapak. Udah kata orang lagi nih. Ya kan? Hanya membahas anu kena bahasa nikah di bahasanya nih ucapan nikah tuh kayak Pak. Nah, ini kena dibahas ya. Mbak harusnya kita betul. Sebetulnya gue nanya. Di anu Ayo dua lah Bapak. Dua tiga Bapak. Anu itu ada ulun melihat gue ada orang yang banyak besi susu tuh kayak apa babanyu itu nah dibuatnya kantung habis itu dibagi-baginya dibuat ke kulkas habis itu didonorkan tuh gue. Apakah yang meminum itu kayaknya otomatis jadi anak susu? Nah biasanya ada jalan gue binian nih bisa anak lah cuma yang mamanya nih deras banyu susunya lalu dikumpulkan di aqua dibuat di kulkas ya kan kaina banyu susunya tadi diberikan karena orang selalu ya kan kayak apa aja hukumnya nang diberikan kalahin berapa kali itu disusuliakan gitu sawat 5 kali juga harus jadi anak seorang kan padahal Pak disusuliakan kada pakai langsung kada pakai odot dibuat di odot kena nah sawah kawa 5 kali sekali pernah disusui odot lalu minta pulang itu sampai 5 kali nah kabar sudah sudah kan sudah paham jadi anak seorang dia kada kawa lagi dapat dari anak seorang sudah itu nah artinya kada batal udu tuh kan kada kawan nikah lah jadi anak seorang itu kan warisan kada ada kaitan itu warisan kada ada apa ada kawan terus enggak gitu agak saksi gotnya di belakang ini bang masalah tadi perempuan yang dinikahin banyak hati-hati benar itu hati-hati benar khususnya orang yang bertalangan itu kali benar jujur adanya itu bang mungkin rasa percaya mungkin apik tapi ini bahasa kayak itu ini masalah orang yang putus daripada haid itu apakah ada ketentuan umur atau ada nah begini anunya asalnya haid lah ada tahu kok bakal kan ditalak pak ada ampi haid begitu beginian ini ada 2 macam orang yang ampi haid ini ampi haid masalah haid aja nih beginian haid itu biasanya yang pertama amunnya kada ada sebab itu insya Allah tak haid aja gitu amun umurnya belum sampai juga kebiasaannya umurnya di dalam madhab Syafi'i yang biasanya ampi haid biasanya kebiasaan 62 ampi sudah biasa tapi ada pendapat dalam madhab Syafi'i 50 itu kada haid lagi dan kebanyakannya di wilayah kita itu cuma ada di antaranya ampi haid itu lantaran seorang menyusui nah itu takutnya dia umumnya jujur kan apabila menyusui itu bisa anu kada kemandak haidnya nah gitu kan itu makanya ada sebab atau penyakit apa segalanya nah itu kan jadi sebab-sebab ampi haid ya kan atau ada terkadang sudah umurnya bisa juga atau apa dasar ada penyakit gitu lah bisa atau menyusui anak terpagat masalahnya waktunya haidnya itu kan jelas kalian enggak kawan enggak malam ini tak makan untukannya ini apalagi di taruhan kita halo guru taruhan ayo taruhan kita
Nah ini masalah sigot nikah. Nah syurut sigot nikah, syarat nikah, nah ini misalnya ucapan nikah dulu. Karena sebelum kita baca kita kisahkan kita nikah itu mengatakan khususnya bagi saksi walinya atau naib siapa yang tolongi siapa yang menjadi saksi, yang lainnya lihati ucapan. Jadi saksi itu sebenarnya kayak ini. Saksi itu jangan kayak ini, jangan pada orang hendak pernikahan kayak pemuntungnya ucapan. Nah, ikam mana dilihati kayak itu. Karena jadi saksi itu kadang apa tunduk. Nangara saksi itu dilihati ucapannya kayak itu aja namanya. Cuma kebiasaan kita akhirnya tuntung ya sahnya ya sah. Kemana seorang melihat kalau ini ucapannya itu ini ucapan enggak nih? Ucapan itu dilihati. Nah, dilihati ini yang mengucapkan didengarkan, ada yang motong kita sambil jadi saksi orang balikan si walinya menikahkan kalau saksinya mau udah HP nah seorang maka jadi saksi jadi saksi orang didengarkan. Nah itu tak jadi harus jelas kata-kata itu. Nah itu. Jadi perhatikan nanti masalah ucapan. Nawan kita akan datang kita singgung dua orang. Aku terima nikahnya, aku terima menikahinya itu kada jadi masalah. Jangan dihualkan kepada Bapak. Bujur aja. Ya lah, aku terima menikahinya. Ya kan jangan apa? Atau aku terima nikahnya kada apa-apa, kaduanya saja. Harus itu jelas ya. Cuma biasanya kalau Habib Usman Betawi di kitab Sidin, ya lah ngarannya Qawanin Syariah, itu Sidin, ya lah aku terima nikahnya di Sidin. Sidin bahasa Betawi. Wujudnya kayak itu. Kita ngaran kita orang Banjar, aku terima menikahi saya. Nah, kayak itu. Cuma kada apa-apa nanti pakai keduanya, kan ini bisa. Nang mana nang nyaman. Ah, kayak itu ya. Masalah ucapan nih. Sigot adalah hendak bahasa Arab. Ayo kada apa-apa silahkan pakai bahasa Arab. Cuma diutamakan saksinya harus paham. Seorang yang mengucapkan harus paham juga. Akhirnya kada supaya langkar aja kelihatan bahasa Arab. Kada apa-apa. Pahamlah saksinya. Pas surah angkah tuqa jar abahnya atau si naibnya lah angkah tuqa wa zawwajtuka ya lah fulana binti fulan ya lah al-adinah ya lah min abiha misalnya di mahar ini dia oh ya lah dan yang dia qabilatul nikah takutnya orang saksi paham deh mana paham bisa kenapa seorang hakon ada paham sekalinya nang saksi harus paham kan makanya cari anak Arab juga ya kan bahasa Inggris ayo ya orang Inggris juga paham kan gitu itu yang pentingnya malah masa memahami apa tadi itu kan jadi makanya nang ngalih bener nang kadang-kadang nang ada paham kayak sehandak nikah bahasa Arab ya lah itu yang paling ngalihnya karena itu salah-salah jadi apabila yang aja Jepang pendapatnya ada ya di Abdulnya bahasa Arab tapi belajar itu matang-matang dasar bahasa Abdul bahasa Arab nikah tadi tapi dipahamakan dahulu jaga saksi siapa cari yang paham juga kayak itu tak jadi berdatang jelas itu yang diutamakan benar apa tadi ucapan nikah tadi karena dibahas karena apa ucapan nikah jadi bahasa Arab harus paham kira itu tak. Di antaranya kita perhatikan Allah yatahallal bainal ijab wal qabul kalaman ajnabi. Apabila kita berakad jangan tamandak. Tadi jawabnya ikam aku nikahkan dengan anakku yang bernama ini dengan mahar ya lalu terdiam jawab. Nah itu anak awak tuh tamandak tuh diasai kurang itu. Itu nikah wa la yatahallal bainahuma sukut tawilul kalam ajam itu kalam itu bepandir tuh apa sautannya dia pas jangan ini kada mau panggil siapakan menurut ucapan cegar menjawab nikah itu di layar disiapakan jangan sampai bertahun-tahun baru tuntung lagi nah itu ada salahnya nah itu diperhatikan apalagi pulang merah wala yatahala bainahuma sukutun terdiam awas cerah nah ini kita sambung merah kita sambung luas masalah singkat ada panjang banget habis kan sudah itu kan aja ada kan betapun ya kan aturannya dia biar nang separih betulis jangan beginian ditulis anunya ya kan pertanyaannya
khususnya berkaitan nikah. Ajakan masalah lain kau aja, cuma diutamakan. Nah masalah berkaitan nikah diutamakan, itu yang diutamakan. Harus jelas. Ya coba kalau tanah. Mudah-mudahan akan disampaikan pada siang hari ini menjadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita. Mudah-mudahan Allah afiatkan kita, sehatkan pada umur untuk buat ibadah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki yang halal, mendapatkan yang mudah-mudahan kita doakan orang Nanggaring di kampung kita khususnya orang Islam pada umumnya mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan, dan mudah-mudahan yang ada permasalahan Allah mudahkan berkahnya. Hadirin Allah Nabi Al-Fatihah. Iya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa min ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman, Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami ada